Oke, di video sebelumnya kita udah sempat ngebahas terkait skema website tes online yang akan kita buat kali ini nih. Nah, di video kali ini kita akan bahas lebih detail terkait gimana caranya ngebuat folder React, kemudian menginstal Tailwind CSS, dan juga install Axios. Untuk membuat folder React, kita perlu yang namanya Node Package Module, yaitu salah satu fitur dari si Node.js ini gitu. Tentunya kita harus install dulu nih aplikasi yang namanya Node.js. Kalau kalian belum install aplikasi Node.js, nggak apa-apa. Kalian bisa kunjungi websitenya si Node.js ini, yaitu nodejs.org. Pada bagian home, di sini ada dua opsi, yaitu opsi untuk Node.js latest features dan juga opsi Node.js untuk recommended for most users gitu. Apa sih bedanya antara latest features dan juga recommended for most users? Jadi gini, biasanya ketika modul ini baru dipublish, itu tuh ada beberapa fitur tambahan gitu. Tapi kekurangannya adalah mungkin aja dia nggak stabil. Sedangkan untuk Node.js yang agak lama gitu ya, yang recommended for most users, itu tuh mungkin secara fitur kurang update, tapi ini lebih stabil. Nah, saya sarankan untuk download Node.js yang ini dulu aja nih, recommended for most users gitu. Terus, kalau seandainya kalian bukan merupakan pengguna Windows, kalian bisa klik downloads di sini. Terus kalian pilih nih Node.js untuk macOS installernya. Tapi karena saya udah download Node.js ini, jadi saya nggak bikin tutorial cara download Node.js-nya gitu. Oke, setelah kita install aplikasi Node.js, berikutnya adalah kita bakal buat folder React. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita bikin folder React? Apakah langsung bikin foldernya aja? Jawabannya enggak cuy, karena React ini ada beberapa package-package modul gitu yang perlu di-download. Oleh karena itu, kita bisa tinjau ke halaman si React ini, namanya reactjs.org. Di sini kalau seandainya kalian belum tahu apa itu React, mungkin kalian bisa baca di bagian Getting Started di sini nih. Nah, di sini ada penjelasan. React is a JavaScript library for building user interface. Artinya, React ini merupakan UI framework yang dibuat oleh si JavaScript. Apa itu user interface atau UI? User interface merupakan tampilan dari website yang kita lihat. Kemudian, setelah kita mengetahui definisi React itu apa, terus kita pengen bikin folder React-nya, kita bisa masuk ke Create New React App gitu. Kita scroll sampai dengan ke bagian Create React App. Di sini ada penjelasan, Create React App is a comfortable environment for learning React and is the best way to start building new single-page application in React. Jadi, di sini Create React App merupakan suatu environment yang kita bisa gunakan untuk membuat folder React. Dan juga secara default, React yang kita download atau yang kita buat foldernya itu bakal menggunakan teknologi single page application. Apa itu single page application? Single page application merupakan teknologi di mana ketika kita membuka suatu website yang dibikin dengan React, maka kita akan mendownload semua kode React tersebut. Alhasil ketika kita berpindah halaman, kita nggak perlu nge-fetch data lagi, atau si bagian ininya nggak bakal gerak gitu, nggak bakal ngeload lagi, karena kita udah mendownload semua kode yang ada di website tersebut. Untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa carilah ya pengertian dari single page application. Terus kita bisa masuk ke sini nih, di bagian ini. Di sini ada tulisan npx create react app my app gitu. Bagian my app ini itu merupakan nama foldernya. Sedangkan komponen npx create react app ini itu merupakan cara kita untuk membuat folder React ini beserta mendownload semua package yang ada di React. Untuk lebih jelasnya, coba yuk kita masuk ke bagian ini nih, foldernya. Kita buka terminal. Oke, di sini kita bisa tuliskan npx create react app dengan nama foldernya yaitu test user gitu, atau test untuk user. Kita tekan enter. Kita akan download semua package React yang ukurannya itu emang gede banget. Jadi, ya kita harus nunggu lumayan lama sih buat bikin folder React ini.
Oke, setelah selesai mendownload semua package React-nya, berikutnya adalah kita bakal change directory atau pindahkan direktorinya dengan cara cd test user. Kita tekan enter, dan kita buka di Visual Studio Code, dan berikut merupakan tampilan folder yang ada di React, yaitu ada node modules, public, source, getignore, sampai dengan readme.md gitu. Dan yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita klik bagian source-nya, itu tuh ada beberapa modul-modul juga nih. Ada yang app.js, app.css, dan sampai dengan setup test.js gitu. Kalau kita penasaran gimana tampilan awal dari folder React yang belum kita apa-apain, ya kita bisa kunjungi terminal, terus kita bisa ketikkan npm run start. Kurang lebih tampilan awal dari React yang kita telah download adalah kayak gini nih. Oke, berikutnya kita balik ke tampilan Visual Studio Code. Setelah kita berhasil membuat folder React, berikutnya adalah kita akan menginstal yang namanya Tailwind CSS sebagai CSS framework. Gimana caranya nih? Oke, pertama adalah kita bisa kunjungi websitenya dulu nih, yaitu tailwindcss.com. Kita bisa baca dokumentasinya dari awal. Di sini dia bilang create your project. Oke, kita udah buat project si React-nya. Berikutnya adalah kita bisa install Tailwind CSS nih dengan cara npm install -d Tailwind CSS. Kita bisa kopikan kode ini, kemudian kita paste nih. Paste. Oke. Kita paste di sini. Bukan lagi paste ya, tapi paste gitu. Kita paste sampai dengan selesai. Paste kita install maksudnya. Sampai dengan selesai. Kemudian setelah berhasil menginstal menginstal modul Tailwind, langkah berikutnya apa nih di sini? Dia bilang bahwa kita harus ini nih, cantumin ini, npx Tailwind CSS. Oke, kita lakukan saja di sini. Kita paste dan kita enter. Setelah selesai, maka bakal ada nih folder tambahan, yaitu tailwind.config.js. Ini merupakan folder tambahan setelah kita menginstal npx tailwind css init ini. Ketika kita buka, ada bagian kayak gini, ada content, theme, extend, plugins gitu. Yang perlu kita perhatiin adalah ketika kita balik ke tampilan website si Tailwind ini, dia bilang bahwa add the path to all of your template files in your tailwind.config.js, yaitu pada bagian kontennya nih. Kita download ini, kemudian kita pastekan di si ini, kontennya. Kita save, gitu. Berikutnya apa? Oke, berikutnya katanya kita harus cantumin ini di index.css. Oke, kita cantumin. Kita masuk ke index.css. Ini semua kita hapus. Kita paste di sini. Kita save. Langkah berikutnya apa nih? Langkah berikutnya adalah, oke, udah selesai nih. npm run start, dan kita bisa gunain modul framework CSS Tailwind-nya gitu. Setelah kita berhasil mengkonfigurasi dan menginstal si Tailwind ini, berikutnya adalah kita bakal install yang namanya Axios. Apa sih itu Axios? Kita bisa kunjungi websitenya nih, Axios. Apa sih itu Axios? Jadi, sederhananya gini sih, Axios ini merupakan teknologi atau modul yang mampu berkomunikasi dengan server melalui HTTP client ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca dokumentasi si Axios ini ya. Oke, terus gimana nih cara install Axios? Caranya adalah npm install Axios. Kita tunggu proses instalasi Axios-nya. Oke, kita udah selesai yang berarti nih. Kita udah bikin folder React, kita udah install Tailwind, dan juga kita udah install si Axios ini. Untuk penggunaannya nanti kita akan bahas di video berikutnya.